Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazareth di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus. Lahir sang penebus, lahir sang penebus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, lagu ini adalah lagu Natal yang sangat indah dan sangat menyentuh, lagu Natal yang paling terkenal, dan lagu ini mengingatkan kita akan pesan Natal yang paling penting, bahwa penebus sudah lahir, penebus sudah hadir. Oleh karena itu, saya mau mengajak Anda sekalian untuk melihat pesan ini, hadiah kehadiran Sang Penebus. Hadiah yang paling penting malam hari ini adalah kehadiran Sang Penebus yang memberikan kepada kita hidup yang baru. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat Immanuel, Allah beserta kita. Kedua, saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana figur-figur Natal, Santo Yosef dan Bunda Maria memberikan kehadirannya satu dengan yang lain. Dan ketiga,
saya mau mengajak Anda sekalian untuk juga berbagi kehadiran satu dengan yang lain. Immanuel, Allah beserta kita. Pesan Natal yang paling penting adalah bahwa Allah hadir di tengah kita. Allah yang begitu luar biasa mau menjadi manusia. Tentu menjadi manusia kita tahu ada banyak masalahnya, ada banyak kesulitannya. Sangat tidak nyaman menjadi manusia. Tetapi Allah yang luar biasa, karena Dia sangat mencintai kita semua dan Dia mau menebus kita, Dia mau memberi hidup baru, Dia menjadi manusia. Saya belajar dari Father Seto, ada satu kisah yang sangat indah yang mengingatkan tentang poin penting ini. Satu hari ada satu anak muda, dia minta izin sama papanya, "Pak, aku mau pergi keluar sama teman-teman." "Ya udah, boleh, tapi jangan pulang malam-malam, pulang pagian. Pulang jam 10 ya nanti ya. Kalau kamu pulang lebih dari jam 10, Papa akan kunci pintu. Kamu gak bisa masuk lagi ke rumah." Anaknya bilang, "Ya Pak, baik Pak." Biasa anak muda, di mulut aja. Dia pikir papanya kan baik, pasti papanya akan bukain pintu. Malam itu dia senang sekali sama teman-temannya, dia lupa waktu. Dia nggak pulang pagian, dia pulang pagi, udah lewat tengah malam. Jadi waktu dia pulang ke rumah, dia ketuk pintunya terus, ketuk pintu, nggak dibukain sama papanya. Akhirnya ya udah, setengah kesel, dia putuskan untuk tidur di halaman rumah. Tentu tidur di halaman rumah nggak nyaman, ada banyak nyamuk, gelap, bisa ada serangga-serangga yang menakutkan, ada binatang yang menakutkan. Tapi apa boleh buat, pintunya nggak dibukain. Lagi dia udah mau tidur, udah mau pules, pintunya kebuka. Puji Tuhan, kata anaknya, pasti papaku ini mencintai aku. Dia nggak akan biarkan aku ini tidur di halaman rumah. Tapi ternyata papanya bukan ajak dia masuk, tapi papanya malah duduk di sebelah dia dan tidur sama dia. Anaknya tanya, "Pa, kenapa kita nggak tidur di dalam aja?" "Papa mau ajarin kamu bahwa papa ini punya wibawa. Jadi jangan anggap enteng perkataan papa. Apa yang papa udah bilang, papa akan laksanakan. Papa udah bilang papa gak akan kasih kamu tidur di dalam rumah kalau kamu pulang lebih dari jam 10. Dan itu akan terjadi. Tapi malam hari ini papa akan tidur sama kamu." Hari itu anak itu belajar dua hal. Pertama, dia belajar bahwa papanya sangat mencintai dia. Papanya mau susah-susah sama dia. Dan yang penting juga dia belajar bahwa dia harus bertanggung jawab atas hidupnya. Pesan Natal buat kita yang sangat penting adalah bahwa Allah sangat mencintai kita. Allah mau hadir bersama kita dengan segala kesulitan menjadi manusia. Tetapi nggak berhenti di situ, saudara-saudari. Tuhan mau supaya kita menerima Dia di dalam hati kita, supaya kita semua diperbaharui. Walaupun sulit menjadi manusia, tapi semua hal yang kita lalui, sejauh kita mengikuti rencana Allah yang seringkali tidak sesuai dengan rencana manusia, selalu membuat kita menjadi manusia yang lebih kuat. Oleh karena itu, di dalam menjalankan rencana Allah, rencana keselamatan, Allah mau hadir bersama kita. Puji Tuhan. Ketika Bunda Maria dan Santo Yosef hadir buat Yesus, Yesus juga hadir buat Bunda Maria dan Santo Yosef. Allah hadir memberikan kekuatan
kepada Bunda Maria dan Santo Yosef. Tentu gak gampang untuk menjadi Bunda Maria dan Santo Yosef. Karena apa? Karena kita tahu mereka berdua ini udah punya rencana yang sangat indah dalam hidup mereka buat mereka berdua. Mereka mau membangun keluarga, mereka mau saling mencintai satu dengan yang lain, mereka mau punya anak dari hasil hubungan mereka sendiri. Tetapi ternyata apa yang mereka sudah rencanakan berbeda dari rencana Allah. Seringkali ketika dalam hidup rencana kita tidak terjadi, ketika dalam hidup kita mengalami berbagai ketidakpastian, ketika dalam hidup kita mengalami berbagai masalah, berbagai kepahitan, kita udah jalan benar, tetapi ada aja orang lain yang membuat hidup kita susah. Kita udah berusaha hidup baik, tapi kok masih ada penyakit. Kita udah berusaha sebaik mungkin supaya usaha kita berjalan dengan lancar, tapi kok ada aja masalah, selalu ada aja kesulitan dalam hidup kita. Ini bukan hal yang baru, karena Tuhan punya rencana buat kita, dan rencana Tuhan bisa berbeda dari rencana kita. Tetapi itu bukan berarti bahwa Tuhan mau membiarkan kita sendiri. Dia menjadi manusia karena Dia mau hadir di tengah kita. Dan itu juga yang Dia berikan buat Santo Yosef dan Bunda Maria. Mereka saling menguatkan juga satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kalau Yesus hadir dalam hati kita, kita membuka hati kita kepada Yesus, kita juga bisa mempunyai kekuatan seperti Santo Yosef dan Bunda Maria. Oleh karena itu, malam hari ini mohon supaya Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Jangan hanya sibuk dengan berbagai hal Natal, mau makan malam Natal, sibuk makanannya, mau ke gereja, sibuk cari baju baru, sibuk tuker kado. Malam ini menjadi malam yang hiruk pikuk, sibuk dengan berbagai hal, tapi lupa cari yang paling penting, lupa untuk menemukan yang paling penting, kehadiran Yesus di tengah kita. Dan kalau Yesus sudah lahir dalam hati kita, kita juga bisa membagi kehadiran itu buat orang lain di sekitar kita. Apalagi zaman sekarang, dunia ini walaupun kita saling terhubung satu dengan yang lain, ada banyak orang yang merasa kesepian. Dunia udah luar biasa maju, hidup udah banyak kemudahannya, banyak kenikmatannya. Tetapi ternyata sayangnya semakin banyak orang yang mengalami kesepian. Lagu ini kan harusnya sangat indah ya. Silent night, holy night. Malam sunyi, malam kudus. Tapi bisa berubah jadi silent night, lonely night. Malam ini jadi lonely. Dan Anda tahu ada banyak orang yang benci sama Natal. Kenapa? Karena dia lihat bagaimana di hari Natal banyak orang begitu penuh dengan sukacita, keluarga kumpul. Tapi justru karena semakin banyak orang penuh dengan sukacita, semakin kelihatan kontrasnya antara orang-orang yang sungguh bersukacita dalam Natal, dengan Natal, dan orang-orang yang karena terpaksa harus melewati malam Natal dalam kesepian. Beberapa tahun yang lalu waktu saya masih kuliah di Roma, saya dapat tugas untuk bagi komuni di malam Natal kepada orang-orang tua yang udah sakit, gak bisa ke gereja. Mereka hidupnya dengan fasilitas yang sangat nyaman, orang-orang Itali. Tapi waktu dikunjungin, gak sedikit yang menangis. Karena apa?
mereka merasa kesepian. Mereka sangat bersyukur bisa dikunjungin sama Romo. Karena walaupun uangnya banyak, anaknya hebat, gak semua mau datang kunjungin orang tuanya. Jadi banyak yang melewatkan malam Natal sendiri. Bagaimana dengan orang-orang yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai? Bagaimana dengan orang-orang yang malam hari ini gak punya uang untuk bisa makan malam Natal bersama? Bagaimana dengan orang-orang yang penuh dengan masalah di malam Natal ini? Ini bukan jadi malam yang suci. Kalau hanya pikirin masalahnya, malam ini jadi malam yang penuh kesepian dan bahkan semakin menyakitkan. Kita bersyukur kalau kita bisa menerima Kristus dalam hati kita. Kita mau bawa Yesus buat mereka, hadir buat mereka. Jadi tanya, ada gak tetanggaku yang kesulitan? Ada gak anggota keluargaku yang membutuhkan kehadiranku supaya aku bisa membawa kehangatan Natal, terang Natal buat mereka? Seperti Bunda Maria dan Santo Yosef memberi kehangatan satu dengan yang lain, memberi hidup satu dengan yang lain, memberi kehangatan kepada Yesus, dan Yesus memberikan kehangatan kepada mereka. Kita semua juga diundang untuk membawa hadiah kehadiran. Kehadiran kita ini gak bisa diukur dengan uang harganya. Sangat-sangat berharga buat orang-orang yang membutuhkan kasih, buat orang-orang yang berada dalam kegelapan, buat orang-orang yang berada dalam ketakutan. Berikan hadiah kehadiran kita. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya dapat satu tokoh yang luar biasa, namanya Dorothy Day. Dorothy Day. Dia ini adalah seorang Amerika, dan dia ini sekarang sudah dalam proses untuk diangkat menjadi santa. Dia lahir di abad yang lalu dan meninggal tahun 1980. Apa yang luar biasa dari Dorothy Day? Dia membangun kelompok namanya Pekerja Katolik, movement, gerakan pekerja Katolik. Movement ini punya banyak center di seluruh dunia. Sekarang udah ratusan senternya. Apa yang dikerjakan oleh kelompok ini yang didirikan oleh Dorothy Day? Mereka cari orang-orang yang tersisihkan, dikumpulin, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dihibur, sehingga mereka merasa mereka punya rumah, mereka punya kehangatan. Anda tahu kenapa Dorothy Day ini lakukan hal itu? Ini bukan karena dia adalah orang yang berlebih, tetapi justru karena dia tahu apa rasanya, bagaimana rasanya hidup dalam kesepian. Jadi ketika dia tulis buku tentang hidupnya, bukunya dikasih judul The Long Loneliness. The Long Loneliness. Kesepian yang panjang. Dorothy adalah seorang yang selalu mencari kebahagiaan, sukacita dalam hidup. Tetapi dia nggak tahu carinya di mana. Dia ikutin gaya hidup bebas Amerika. Dia cari kehangatan dari banyak pria. Dia membangun hubungan yang sangat mendalam dengan pria yang dia cintai. Dia mencintai pria yang jadi pacarnya. Sampai satu hari dia hamil. Tapi dia takut. Dia gak berani terusin, dia aborsi. Jadi dia bukan seorang yang hidupnya lurus-lurus aja, bersih-bersih aja. Tapi dia terus mencari cinta, dia terus mencari komunitas, dia terus mencari hidup. Sama seperti banyak dari kita, terus mencari hidup, terus mencari kehangatan. Seringkali hati kita merasa sepi, ada kesepian, ada loneliness. Dan itu yang dirasakan oleh Dorothy. Tapi satu hari
dia hamil lagi dan berani untuk terusin kehamilannya. Begitu dia lahirin anaknya, ini mengubah hidupnya. Dia lihat betapa luar biasanya kehadiran bayi ini buat dia. Dia merasa Tuhan hadir lewat bayi ini dan dia mau akhirnya supaya bayi ini dibaptis. Sejak itu dia semakin hari semakin dekat sama Tuhan dan dia sendiri minta dibaptis. Pada akhirnya dia merasa kasih Tuhan sungguh mengalir dalam hidupnya dan dia mau membagikan itu kepada orang lain. Makanya dia bentuk kelompok pekerja Katolik yang banyak memberi kehangatan buat banyak orang. Dengan kehadirannya dia memberi pengharapan buat orang-orang yang paling membutuhkan. Bagaimana dengan kita? Semoga malam Natal ini menjadi malam yang penuh arti buat kita semua, menjadi malam yang indah di mana Yesus sungguh lahir, sungguh hadir dalam hati kita. Sehingga malam yang sunyi senyap ini bukan menjadi malam seperti kuburan, tetapi menjadi malam yang penuh makna, malam yang menyucikan, di mana Tuhan yang hadir dalam hidup kita memberikan kasih-Nya kepada kita, tapi juga mengubah kita supaya kita manusia bisa menjadi seperti Allah. Selamat Natal.